Oke baik, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak dosen pengasuh mata kuliah Sosiologi yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Galdinus Francisco Sucipto. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari kelas A, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Undana Kupang, akan mempresentasikan berkaitan dengan stratifikasi sosial. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Yang kedua, seperti apakah dan bagaimana contoh daripada stratifikasi sosial yang ada di daerah saya, Manggarai Timur. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai dampak atau pengaruh daripada stratifikasi sosial itu sendiri. Oke baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Menurut KBBI, stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, baik itu atas dasar kekuasaan, kemudian hak-hak istimewa yang diberikan, ataupun karena prestasi yang dimilikinya. Jikalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, stratifikasi ini kita bisa kaitkan dengan kue lapis, di mana kue lapis ini terbentuk karena adanya lapisan-lapisan yang membentuknya, yaitu ada lapisan bawah, ada lapisan menengah atau lapisan tengah, ada lapisan atas. Begitu juga dengan lapisan dalam masyarakat. Ada lapisan bawah, ada lapisan menengah, ada lapisan atas. Saya kira seperti itu saja berkaitan dengan stratifikasi, pengertian daripada stratifikasi sosial itu sendiri. Yang kedua, kita akan menuju ke seperti apa dan bagaimana stratifikasi sosial yang ada di daerah Manggarai Timur. Oke. Di daerah Manggarai Timur, jika kita kaitkan dengan objek kajian sosiologi yang sebagian besar berbicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, pada umumnya terdapat stratifikasi sosial untuk dapat membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan lebih tekankan untuk menjelaskan di daerah saya di Manggarai Timur. Berdasarkan realita yang terjadi sebenarnya di Manggarai Timur, ada dua bentuk sifat stratifikasi yang pada umumnya ada di wilayah Manggarai Timur, yaitu sifat stratifikasi sosial terbuka dan sifat stratifikasi sosial tertutup. Oke baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan contoh daripada sifat stratifikasi sosial terbuka dan tertutup di wilayah Manggarai Timur. Oke, yang pertama, sifat stratifikasi sosial terbuka. Perlu teman-teman ketahui, stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi yang bersifat dinamis. Artinya, setiap individu ataupun kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sangat besar untuk bisa naik ke lapisan yang lebih tinggi, atau untuk bisa naik ke kelas-kelas yang lebih tinggi, atau naik ke tingkatan-tingkat yang lebih tinggi secara vertikal. Ya, contohnya di daerah Manggarai Timur, misalkan seorang anak petani bisa saja menjadi anggota dewan karena usaha dan kerja keras yang ia lakukan. Ketika ia sudah menjadi anggota dewan, dari anak petani menjadi anggota dewan, tentunya di sini kita melihat bahwa adanya peningkatan lapisan sosial, adanya peningkatan kelas-kelas, adanya peningkatan status yang dimilikinya dalam masyarakat. Nah, status yang ia peroleh ini adalah secara aksifat status, artinya status yang ia peroleh ini berdasarkan prestasi yang ia miliki, berdasarkan usaha yang ia miliki, ataupun berdasarkan usaha yang ia lakukan. Begitu. Kemudian kita menuju ke yang kedua, sifat stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini adalah memiliki arti bahwa individu maupun kelompok sulit untuk melakukan mobilitas secara vertikal untuk bisa naik ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi. Ya, karena sifat daripada stratifikasi ini adalah otomatis atau mutlak atau regenerasi, dan bersifat ascribe status, artinya status ini
diwariskan atau diberikan begitu. Contohnya di daerah Manggarai Timur. Di daerah Manggarai Timur ini ada yang namanya Tua Golo dan Tua Teno. Antara Tua Golo dan Tua Teno ini, mereka memiliki peran dan fungsi masing-masing di wilayah yang ada di desanya atau di wilayah mereka itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan Tua Golo dulu. Tua Golo ini disebut juga dengan tua adat atau mereka yang sudah lama mendiami suatu wilayah. Dan biasanya dikatakan Tua Golo atau tua adat ini, mereka banyak tahu mengenai adat. Dan biasanya ketika ada acara-acara adat yang ada di suatu wilayah atau berada di kampung, ya, mereka yang memimpin acara atau ritualnya. Ya, ataupun Tua Golo ini punya peran yang sangat besar karena berkaitan dengan sejarah-sejarah ataupun asal-usul daripada kampung tersebut. Sebagian besar mereka menguasai itu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah Tua Teno. Tua Teno ini adalah orang yang mendiami rumah gendang atau rumah adat di wilayah yang menjadi daerah kekuasaannya. Dan biasanya orang-orang yang menjaga atau mendiami rumah adat ini bukan orang sembarangan, melainkan didiami oleh orang-orang atau keturunan dari keluarga yang konon membangun rumah adat tersebut, ataupun dia yang memiliki tanah atau rumah tersebut. Artinya, kekuasaan ini secara otomatis atau mutlak akan diwariskan kepada keturunan atau generasinya, sehingga tidak ada kesempatan atau peluang bagi orang luar untuk bisa menjaga atau mendiami rumah adat tersebut. Kemudian, di dalam rumah adat ini terdapat gendang dan gong, yang biasanya gendang dan gong ini digunakan hanya pada acara-acara tertentu, misalkan acara-acara ritual seperti caci, penti, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi yang merupakan tugas atau fungsi dari Tua Teno yang paling penting adalah di mana dia mengatur, dalam istilah Manggarainya, dia mengatur lingkon peang dan locang onen. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saya akan menjelaskan seperti apa dan bagaimanakah pengaruh daripada stratifikasi sosial ini di daerah Manggarai Timur. Saya mengambil pengaruh positifnya, di mana yaitu stratifikasi sosial terbuka, di mana adanya semangat daripada generasi muda dengan berbagai prestasi yang dimilikinya untuk bisa naik ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Artinya generasi-generasi sekarang, mereka itu berusaha dengan semaksimal mungkin mengejar pendidikan, untuk bersekolah, demi untuk mendapatkan gelar atau status yang dianggap baik dalam masyarakat. Saya kira itu 3 poin penting yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.